Oke guys, ini adalah Pixel 4a. Di sini aku mau ngebagiin pengalaman saat pakai HP ini kurang lebih selama 3 bulan. Perlu kalian ketahui sendiri, ini adalah versi murah atau terjangkaunya dari Pixel 4 yang dirilis di tahun 2020. Untuk saat ini Pixel 4a bekas dijual mulai harga 2 sampai dengan 3 jutaan di marketplace online. Link pembelian udah aku taruh di deskripsi, dan tanpa berlama-lama langsung kita menuju ke inti videonya aja. Nah, kita awali dari bagian desainnya. Menurut aku jujur desain dari HP ini nggak ada yang spesial, bahkan kelihatan biasa aja. Bahkan ada yang anggap ini desainnya kelihatan seperti HP murahan. Materialnya itu terbuat dari plastik namun solid dengan desain unibody. Ukurannya mini alias kecil, hanya 144 x 69,4 x 8,2 mm. Yang tentu ini juga cukup ringan, hanya berbobot 143 gram. Sehingga HP ini kalau kita handle dengan satu tangan terasa cukup nyaman karena semua bagian itu bisa dijangkau dengan mudah. Interface-nya ini seperti Pixel pada umumnya, hanya saja di bagian belakang di sini masih menggunakan sidik jari fisik, yang sidik jarinya menurut aku di sini lumayan cepat. Nah, untuk layarnya sendiri HP ini udah kelihatan cukup modern, bisa kalian lihat. Untuk dagu sama jidatnya udah kelihatan cukup tipis, nggak seperti Pixel 4 biasa. Paling yang bikin ganggu adalah cuma ada tompel di bagian pojok untuk naruh kamera depan. Layarnya sendiri dia menggunakan panel OLED ukurannya 5,8 inci dengan resolusi 1080 x 2340 pixel. Ada fitur HDR, Gorilla Glass 3 serta always on display. Untuk layar saat dipakai menurut aku di sini kerasa nyaman, bukannya terbaik di kelasnya tapi udah bikin betah. Warnanya itu nggak lebay, kontrasnya bagus, hitamnya pekat, kecerahannya nggak terlalu baik namun bisa dipakai di bawah terik matahari. Dan yang paling penting dari layar Pixel adalah responsivitasnya. Responsivitas dari layar Pixel nggak pernah mengecewakan. Baik kalau kita pakai untuk ngetik, ngegame, serta scrolling ini udah enak banget. Tapi untuk layar dari HP ini menurut aku nggak cocok buat ngegame, soalnya ukurannya itu cukup kecil, hanya 5,8 inci. Jadi kalau kalian mau ngegame ya usahakan beli HP dengan layar yang lebih lebar supaya lebih nyaman. Dan buat performa dari Snapdragon 730G dari HP ini menurut aku nggak mengecewakan buat aku yang udah biasa pakai Snapdragon 855 atau di atasnya. Masih terasa cukup lancar, bahkan lebih adem daripada Snapdragon 855 yang biasa aku pakai. Dan ditambah lagi HP ini kan jarang aku pakai buat kebutuhan berat. Jadi Snapdragon 730G itu udah lebih dari cukup. Tapi kalau dipaksa untuk kebutuhan berat, apakah bisa? Ya tentu saja ini sangat bisa dan masih ngangkat. Kayak game eFootball pakai settingan tinggi 60 fps ini lancar banget dan adem sampai dengan 5 match ataupun lebih. Untuk editing KineMaster juga lancar, untuk ekspor ataupun importnya ini juga udah cepet karena dia udah pakai penyimpanan bertipe UFS. BTW unit yang aku pakai di sini versi RAM 6GB dengan internalnya itu 128 GB. Dan segera informasi, Antutu dari HP ini itu tembus 340 ribuan pakai Antutu versi 9. Pada intinya performa dari HP ini untuk kebutuhan dasar udah lebih dari cukup, kebutuhan menengah ya udah oke, tapi kalau untuk kebutuhan berat mungkin di sini udah lumayan keteteran karena dia adalah pakai Snapdragon kelas menengah. Kemudian kita beralih ke bagian yang paling dibanggakan dari sebuah Pixel, yaitu kamera. HP ini itu memiliki spesifikasi kamera yang bisa dikatakan cukup cupu. Hanya ada satu kamera belakang yang memiliki resolusi 12,2 megapiksel dengan bukaan f1.7, mampu merekam sampai dengan 4K 30 fps. Dan di bagian depan di sini resolusinya cukup kecil, hanya 8 megapiksel dengan bukaan f2.0 dan hanya mampu merekam sampai dengan Full HD 30 fps. Tapi meskipun spesifikasi dari kameranya itu biasa aja, hasil dari fotonya bisa aku katakan luar biasa. Secara ini adalah Pixel yang kalian sendiri pasti udah tahu kualitas kameranya itu gimana. Warnanya itu keluar, hasilnya itu detail, HDR-nya mantep, dan buat foto di berbagai macam kondisi ini masih oke. Pada intinya hasil kameranya itu di atas harganya dan di atas HP kelas menengah saat ini. Kemudian untuk hasil videonya aku bisa katakan bagus, tapi gak sebagus hasil fotonya. Udah cukup stabil serta detail, namun warnanya itu belum terlalu keluar. Untuk sampel dari foto serta videonya adalah sebagai berikut ini.
Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Google Pixel 4a di resolusi Full HD 60 fps. Di sini kelihatan cukup stabil. Untuk kualitas gambarnya seperti ini, bisa dinilai bagus atau enggak. Fokusnya sendiri menurut aku di sini kelihatan cukup bagus. Nih kayak gini. Dan perekaman audionya gimana? Soalnya saya di tempat yang cukup berisik, jadi kemungkinan agak noise nih. Ini kelihatan gambarnya sangat-sangat oke. Kemudian di sini di resolusi 4K untuk kualitas gambarnya jelas lebih meningkat. Namun untuk stabilisasinya kemungkinan sih agak menurun. Tapi di sini sih kelihatan masih cukup oke nih, bisa dilihat kayak gini. Tapi frame rate-nya di sini kayak kurang stabil, soalnya mentok di 30 fps, nggak bisa sampai dengan 60 fps. Nah kayak gini kualitas dari gambarnya. Setelah ini kita beralih ke kamera depan. Kalau ini adalah sampel perekaman kamera depan dari Google Pixel 4a di resolusi Full HD 30 fps. Ini aku lagi di cuaca yang sangat cerah. Untuk kualitas gambarnya itu seperti ini, stabilisasinya juga bisa dinilai. Lalu untuk hasil dari audionya gimana menurut kalian, bagus atau enggak? Soalnya saya lagi di tempat yang cukup berisik. Dan untuk backlight seperti ini, gimana, oke atau enggak? Nah, kita bahas juga di bagian sektor UI-nya. HP ini itu menggunakan stok Android alias Android murni yang sekarang posisinya berada di Android 13. Yang bisa kalian lihat sendiri penampakannya itu sangat simpel dan minimalis. Hal ini juga bisa membuat HP ini kerasa cukup ringan dan was-was. Namun ini juga bisa menjadi kelemahan buat kalian yang suka banyak kustomisasi. Kenapa bisa gitu? Ya karena HP ini itu emang minim kustomisasi karena UI-nya itu didesain mudah untuk digunakan. Ngomongin yang minim-minim, kapasitas baterai dari HP ini juga cukup minim, hanya 3100 mAh. Yang jelas ini nggak terasa awet tapi juga nggak terasa boros menurut aku. SOT-nya itu paling 5 jaman aja dengan penggunaan standar. Kayak untuk sosial media, TikTokan, Facebookan, buka chat di WA, ataupun game sekali, ini SOT-nya paling di angka 5 jaman aja. Kalau ngecasnya sendiri ini mentok di angka 18 watt. 18 watt itu nggak terlalu cepat ataupun nggak terlalu lambat. Tapi kalau dibandingkan dengan HP zaman sekarang yang wattnya itu udah di angka 20-an lebih, jelas ini kalah. Dan terakhir, HP ini juga memiliki fitur khas flagship kayak NFC, sistem getar yang bagus, serta stereo speaker yang kualitasnya menurut aku udah cukup bagus meskipun nggak sebagus seri flagshipnya kayak Pixel 4 ataupun Pixel 4 XL. Nah, untuk kesimpulannya, apakah HP ini masih layak untuk kalian beli dan pakai di tahun 2023? Menurut aku sendiri ini masih sangat layak untuk dibeli dan dipakai, terutama buat kalian yang mencari HP dengan ukuran yang compact tapi memiliki layar yang bagus, performa yang masih oke, serta kamera yang luar biasa. Jelas HP ini masih sangat layak untuk dibeli dan dipakai. Selain 3 poin tadi, HP ini juga memiliki kelebihan yang lain, seperti dia menggunakan Android murni yang jelas update-nya lebih teratur, kemudian memiliki stereo speaker yang bagus, ada handphone jack tadi aku lupa sebutin di video review, memiliki sistem getaran yang oke, dan dia memiliki NFC juga. Tapi sebelum kalian membeli dan menggunakannya sebagai HP utama, kalian harus memperhatikan poin yang lain, seperti IMEI. Pastikan kondisi IMEI-nya aman saat kalian membeli HP ini dan harus terdaftar di Bea Cukai. Kenapa bisa gitu? Ya karena jika tidak terdaftar, suatu saat IMEI-nya itu mungkin akan terblokir dan tentu saja itu akan mengganggu. Kemudian pastikan juga kondisi baterainya itu bagus, soalnya kapasitasnya itu hanya 3100 mAh. Jika kondisinya tidak bagus mungkin akan terasa sangat boros. Jadi kalian harus memperhatikan 2 poin tadi selain kondisi HP-nya harus bagus. Dan videonya sekian dari aku. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.